Shalom, saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali pada perjumpaan pada hari ini. Apa kabar? Sehat? Itu yang menjadi doa dan harapan kita di hadapan Tuhan senantiasa di tengah-tengah pandemi corona yang masih belum surut ini. Mari kita akan bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan pada jam ini. Meskipun Bapak Ibu Saudara-saudara masih dalam ibadah di rumah masing-masing. Saudara-saudara, pada kali ini saya menyampaikan satu tema khotbah atau satu teks yang boleh kita renungkan bersama-sama dengan mengambil satu judul, merendahkan diri, mendekatkan diri kepada Yesus Kristus, atau mendekatkan diri kepada Allah kita. Saudara-saudara, nats yang akan saya ambil di dalam kitab suci yang kita akan renungkan pada hari ini adalah di dalam kitab Yakobus pasal yang keempat pada ayat yang ke-8 bagian A yang berbunyi demikian. Mendekatlah kepada Allah, dan Ia akan mendekat kepadamu. Sekali lagi saya bacakan, mendekatlah kepada Allah, dan Ia akan mendekat kepadamu. Saudara-saudara, pentingnya kehidupan kita senantiasa mendekat kepada Allah. Sebab Allah, Tuhan kita ini adalah sumber segala kehidupan kita, sumber segala-galanya bagi kita. Sehingga kalau kita mendekat kepada Allah adalah mendekat kepada sumber segala sesuatu. Saudara-saudara, sebelum saya menyampaikan renungan khotbah pada pagi hari ini, saya akan menyampaikan satu pujian singkat, sederhana, tetapi yang ada kaitannya dengan tema yang pagi ini kita renungkan bersama. Pujian itu dengan judul Hanya Dekat Allah Saja. Mungkin saudara-saudara sudah mengenal pujian itu, bahkan mungkin sudah cukup hafal, tetapi mari kita akan coba renungkan syair yang ada di dalamnya, yaitu yang judulnya Hanya Dekat Allahku atau Allah Saja, yang berbunyi demikian. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarlah rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Dalam pujian tadi sesungguhnya memberikan satu pengaruh, kedekatan kita dengan Allah memberikan dampak. Dalam ayat-ayat yang kita atau saya bacakan melalui syair pujian tadi, bahwa kedekatan kita kepada Allah itu memberikan dampak yang luar biasa. Ada perasaan tenang di dalam hati, ada penyertaan Tuhan yang senantiasa terjadi dalam kehidupan kita, ada kekuatan baru setiap hari, ada perlindungan, ada keselamatan. Bahkan dinyatakan dalam akhir dari pujian tadi adalah indah bersamamu. Saudara-saudara kekasih Tuhan, saya sampaikan bahwa sesungguh-sungguhnya kita hidup dekat dengan Allah itu adalah sesuatu yang sangat prinsip, yang sangat kita butuhkan. Pada saat-saat kita menghadapi segala sesuatu,
yang saat-saat sekarang kita merasa banyak permasalahan, pergumulan hidup, dan berbagai-bagai permasalahan lainnya. Betapa pentingnya kita ini memiliki kehidupan yang dekat dengan Allah, melekat dengan Allah, sehingga perasaan yang dialami oleh penyair tadi atau pujian tadi ada rasa tenang di dalam hatinya. Saudara-saudara, di dalam persekutuan kita dengan Allah, dengan kedekatan kita kepada Allah, akan menyelesaikan sebuah masalah apapun yang kita harus hadapi. Saya akan mengambil satu contoh, yaitu ketika Yakub dan Esau yang pada saat itu diperhadapkan dengan permasalahan, yaitu perebutan hak kesulungan. Yang sesungguhnya mendapatkan hak kesulungan itu adalah Esau. Tetapi karena keculikan atau sifat Yakub yang suka merebut, sehingga hak kesulungan yang seharusnya diberikan kepada Esau itu kemudian lepas dan diberikan kepada Yakub. Ketika Esau mendengar dan ada berita dari ayahnya, lalu ia marah, ada rasa dendam, ada rasa benci, dan bahkan ingin membunuh. Peristiwa itu, kejadian itu ditangkap oleh ibunya Ribka. Ribka memang sayang terhadap Yakub, sehingga Yakub disuruh melarikan diri meninggalkan kampung halamannya. Saudara-saudara, ketika Yakub ini melarikan diri dari kampung halamannya, pasti ada perasaan kekhawatiran dalam hatinya, karena jangan-jangan nanti Esau itu akan menemui dia dan melakukan sesuatu balas dendam. Ada perasaan takut, ada perasaan sedih, ada perasaan kehilangan, yaitu rasa kesepian karena meninggalkan kampung halamannya, meninggalkan ibu yang mengasihinya, bahkan kehilangan kasih sayang dari ibunya. Namun saudara-saudara, ketika saudara memperhatikan di dalam perjalanan kehidupan Yakub itu, dalam perjalanan Yakub itu berjumpa muka dengan Allah di Betel. Yakub mengalami satu mimpi, dan mimpi itu adalah sebuah perjumpaannya dengan Allah. Ketika itu Yakub mimpi melihat para malaikat Tuhan turun naik, dan kemudian Allah berbicara kepada Yakub. Perjumpaan inilah, di Betel inilah, maka Yakub mengalami sebuah perubahan. Perubahan apa yang dikhawatirkan, perubahan apa yang menjadi rasa takut, perubahan apa yang menjadi rasa kesepian. Dan ketika perjumpaan dengan Esau di perjalanan, maka disitulah ada satu pembebasan dari Tuhan. Apa yang dirasakan takut, khawatir daripada Esau itu ternyata tidak terjadi. Esau tidak ada rasa dendam, Esau tidak ada rasa benci. Tetapi ketika perjumpaan dengan Yakub, justru dia merangkul, mencium saudaranya, yaitu Yakub. Saudara-saudara, perubahan kondisi seperti ini diakibatkan karena perjumpaan Yakub dengan Allah. Disitulah saudara satu rahasia yang dialami oleh Yakub ketika Yakub berjumpa muka dengan Tuhan, dan perjumpaan itu menyelesaikan masalah. Saudara-saudara, di dalam kehidupan kita pun kita sering diperhadapkan dengan berbagai masalah terlalu kompleks, berbagai macam permasalahan yang kita hadapi satu dengan yang lain itu berbeda. Tetapi mari kita akan senantiasa menyediakan waktu dengan Tuhan. Ketika kita diperhadapkan masalah, Allah campur tangan ketika kita datang kepadanya. Ada contoh lagi yang boleh kita renungkan Bapak Ibu. Yang kedua, kalau boleh saya katakan bahwa ada perubahan keadaan.
Ada perhatian dari Allah ketika satu pribadi itu merendahkan diri ketika diperhadapkan dengan berbagai bentuk permasalahan. Kita akan memperhatikan bagaimana kehidupan Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika Yesus pada saat itu menjelang ditangkap, mau dianiaya dan mau disengsarakan dan bahkan mati di kayu salib, Yesus tahu bahwa itu akan dialami olehnya. Tetapi apa yang diperbuat oleh Yesus? Yesus memiliki satu keyakinan, kedekatan dengan Allah itu merupakan satu jawaban kelepasan, bahkan kekuatan untuk menghadapi segala kemungkinan dan permasalahannya. Ketika itu Yesus pergi ke Taman Getsemani. Apa yang dilakukan oleh Yesus di Getsemani itu? Ia berdoa. Ia mencurahkan segala pergumulannya sampai dikatakan oleh Alkitab, keringatnya, tetesan keringat itu seperti darah. Itu merupakan suatu pergumulan dengan Allah, dengan Bapa di surga. Dan pada saat itu Yesus merasa ada kelegaan, ada penyerahan, ada pembaharuan kekuatan, ada semangat untuk menghadapi tantangan yang terlalu berat. Dan apa yang terjadi? Saudara-saudara, ketika diperhadapkan dengan penganiayaan, dengan tuduhan, dengan berbagai penderitaan, teguh kuat menghadapi itu semua. Bahkan sampai di kayu salib pun dia mampu mempertahankan iman atau kepercayaannya, atau mempertahankan rancangan Bapa di dalam hidupnya. Saudara-saudara, inilah kekuatan persekutuan dengan Allah, persekutuan dengan Bapa, persekutuan yang erat, yaitu bahwa akan mengalami suatu kelepasan, Anda mengalami kekuatan, kemampuan untuk menghadapi rasa takut, rasa gelisah, rasa permasalahan yang harus dihadapi. Itu Bapak Ibu dan Saudara, bahwa sesuatu dalam kehidupan kita yang kita ingin hadapi, percayalah, ketika kita menghadap hadirat Allah, kita hidup dekat dengan Tuhan, disitulah ada jawaban, disitulah ada kekuatan, disitulah ada jalan keluar yang harus kita hadapi. Saudara-saudara, mungkin kita bertanya, aku kok merasakan bahwa Allah itu jauh? Aku merasa bahwa Allah itu tidak begitu dekat dengan aku. Kenapa? Kadang aku sudah berdoa, aku sudah bersekutu dengan Tuhan, tetapi kenapa tidak ada perasaan atau rasa dekat dengan Allah? Saudara-saudara, ada satu hal yang menjadi penghalang, ada satu hal yang menghalang-halangi, ada sebagai sekat hubungan kita dengan Allah. Itu bisa terjadi karena apa? Ada dosa di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, saya ingin membaca di dalam kitab Yesaya pasal 59 ayat 1 dan ayat yang kedua. Sudah lazim kita dengar, tetapi mari kita akan coba perhatikan. Dalam ayat Yesaya pasal 59 ayat 1 mengatakan, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Perhatikan, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang. Artinya tangan Tuhan senantiasa tersedia untuk menyelamatkan. Dan pendengarannya, kata firman Tuhan dalam kitab Yesaya tadi, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Artinya sesungguhnya Tuhan itu senantiasa mendengar rintihan kita, doa kita, pergumulan kita. Meskipun suara doa kita tidak sekeras yang lain, tetapi sesungguhnya Tuhan yang tetap mampu mendengar apa yang menjadi doa kita. Perhatikan selanjutnya ayat yang kedua. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Perhatikan, dia seolah-olah menyembunyikan diri,
tetapi sesungguhnya tidak menyembunyikan diri. Bukannya Allah itu tidak mau dekat dengan kita, tetapi dosa dan kesalahan itu yang menjadikan kita jauh dengan Tuhan. Dikatakan, sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Apakah Tuhan pernah kita rasakan seolah-olah tidak mau mendengarnya? Kadang-kadang seperti itu. Apakah mungkin pada saat-saat itu Allah sedang sibuk sehingga tidak mendengar kita? Atau mungkin Allah pada saat itu sedang menata alam ini dan sebagainya? Tidak. Tetapi sesungguhnya karena segala dosa kita, kelemahan kita, ketidaktaatan kita, itulah yang menjadikan kita merasa kita jauh dengan Tuhan. Saudara, saya akan mengambil satu contoh lagi. Apa yang dialami oleh tokoh yang tidak asing bagi kita, yaitu Daud. Daud dalam pasal kitab Mazmur, Daud pasal 51. Di sana dikatakan begitu gelisahnya Daud itu sehingga kehilangan sukacita atau hilang sukacitanya. Seolah-olah terpisah dari Allah karena dosa yang ada di dalam diri Daud. Daud pernah berdosa tatkala dia pada suatu hari, pada zamannya raja-raja berperang, tetapi dia mundur dari berperang. Dia mungkin ingin istirahat dan kemudian dia bersantai-santai. Ketika dia naik ke atas sotoh rumah atau di atas rumah, dia coba melihat sebuah pemandangan yang menarik. Disitulah ketika Daud itu mencari pandangan-pandangan yang sekitarnya yang sekiranya indah, melihat pandangannya tertuju kepada salah seorang wanita yang sedang mandi bernama Batseba. Kalau memandang saja dan tidak ada rasa tertentu atau keinginan tertentu, tidak berdosa. Tetapi karena Daud ini yang boleh saya katakan, Daud ini justru melayani hatinya, melayani nafsunya. Ketika tergerak untuk melihat wanita yang mandi, kemudian memanggil setelah wanita itu keluar dari tempat permandian, dipanggil dan kemudian tidur bersama dia. Itulah yang menjadikan rasa kehilangan persekutuan dengan Allah. Daud yang mengalami suatu persekutuan yang indah dengan Allah itu hilang. Adanya perasaan gelisah karena dosa, adanya perasaan kehilangan sukacita roh, dan bahkan rasanya Allah jauh dan terpisah. Saudara-saudara, dalam cerita selanjutnya datanglah nabi yang bernama Nathan. Nabi Nathan ini datang dan menjelaskan ada sebuah perumpamaan yang disampaikan kepada Raja Daud yang pada prinsipnya menyadarkan kepada Daud bahwa Daud adalah pribadi yang berdosa, dan dosa itu akan berakibat tanpa dia harus, kalau seandainya dia tidak bertobat, dia akan mengalami sesuatu hal. Kemudian Daud menyadari, akhirnya dia mengatakan bahwa dialah orang yang berdosa di depan Nabi Nathan, dan Tuhan memulihkan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kadang kita merasa perasaan jauh dengan Tuhan. Kita sudah berusaha untuk dekat dengan Tuhan, tetapi tidak merasakan itu. Mungkin kita kehilangan sukacita, mungkin kita mengalami damai sejahtera, mungkin kita merasakan terpisah dengan Allah, sehingga kita tidak mengalami suatu kesukacitaan dalam roh. Ada penyebabnya. Kita perlu introspeksi bahwa dosa itu menjadikan kita jauh dengan Allah. Dosa itu menjadikan kita kehilangan sukacita, membuat kita gelisah di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, kesimpulan daripada perenungan kita kali ini adalah perlunya kita hidup dekat dengan Allah. Ketika kita masih diperhadapkan dengan situasi yang belum menyenangkan pada masa-masa sekarang, itulah pentingnya kita perlu hidup dekat dengan Allah. Saya percaya
bahwa dengan adanya corona atau pandemi corona saat sekarang ini, di mana kita harus tinggal di rumah, Tuhan mempunyai satu kehendak supaya kita ada banyak kesempatan bersekutu dengan Tuhan. Ada ikatan erat dengan Tuhan, sehingga apa yang kita boleh nikmati persekutuan itu menyebabkan atau berdampak sesuatu yang sangat luar biasa. Seperti apa yang kita dengar nyanyian tadi, yaitu ketika hidup dekat dengan Allah, ada rasa tenang menghadapi segala sesuatu. Ada penyertaan Tuhan dalam kehidupan, dalam perjalanan hidupnya, merasakan bahwa Tuhan menyertainya. Ada kekuatan yang baru setiap hari, ada semangat baru, pembaharuan hidup senantiasa, bahkan ada perlindungan, bahkan diakhiri dengan kata sungguh indah bersama Tuhan untuk selama-lamanya. Saudara-saudara, inilah perenungan yang perlu kita renungkan bersama. Mendekatlah kepada Allah, Ia akan mendekat kepadamu. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kalau pada pagi hari ini kami dapat berjumpa muka dengan muka di dalam roh. Kami boleh bersekutu di dalam persekutuan ibadah di rumah masing-masing. Juga kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau mengingatkan kami bahwasanya hidup dekat dengan Engkau dekat dengan kami, akan menimbulkan atau membuat dampak yang sangat indah, dampak yang positif, di mana Tuhan campur tangan dalam kehidupan kami. Bapa, bukan saja ajarkanlah kami hidup dekat dengan Engkau, tetapi jadikanlah hidup kami ini dekat dengan Engkau. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Selamat berjumpa pada perjumpaan yang akan datang. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.